Kalau kalian tanya sama semua fund manager di Indonesia dan semua orang yang main saham cukup lama di Indonesia, saham di Indonesia itu sangat tidak efisien. Jauh lah dari orang bilang EMH, efficient market hypothesis. Kenapa? Karena banyak banget ibaratnya individual yang mendapatkan informasi jauh lebih awal dibanding kita investor retail. Banyak yang udah tahu, oke, saham A nih mau corporate action tanggal sekian, mau right issue-nya sekian di tanggal sekian. Sebelum retail tuh dapat informasinya, sebelum muncul tuh di RTI corporate action, orang udah banyak yang tahu duluan. Yang dapat informasi dibilangnya A1. Yang paling penting gue pelajari selama ini di saham itu adalah dua. Satu adalah uangnya masuk, money flow, dan yang kedua adalah kepentingan dari emiten tersebut. Contohnya ada kepentingan politik dan lain-lain, tapi itu mungkin gue nggak bisa bahas ya di video kali ini. Nah, hal-hal seperti ini kalau misal di luar negeri, ini juga sebenarnya di Indonesia ada hukumnya di pasar modal, itu disebut dengan insider trading, di mana dapat informasi lebih dulu tentang perusahaan tuh mau ngapain dan memanfaatkan justru informasi itu untuk melakukan trade ya. Jadi kalau misalnya kalian kerja di sekuritas, kalian tuh nggak bisa main cuman beli saham kayak kita biasa gitu. Kalian mesti report ke atasan kalian. Nah, makanya dilakuin sama orang-orang di sekuritas, mereka pakai friends and family. Jadi pakai nama mamanya, nama adeknya untuk transaksi jual beli saham. Dan itu di Indonesia adalah hal yang lumrah. Sedangkan kalau di luar negeri, itu tuh sangat diregulasi ketat oleh SEC ya, Securities and Exchange Commission. Jadi itu sangat diawasin dan itu bisa dikenain insider trading dan banyak hedge fund yang udah kena. Contohnya seperti SIC Capitalnya Stephen Cohen berubah jadi family office karena pernah kena charge insider trading. Jadi divine luar biasa besar. Indonesia itu nggak punya SEC dia, sebenarnya punya, namanya OJK. Kita bisa lihat ada yang bisa pamendam secara sosial media, ini jarang loh. Hampir jarang terjadi sebenarnya di US, apalagi di pasar modal. Yaitu kalian bisa pamendam suatu saham ya dengan memanfaatkan retail untuk buangin barang kalian. Di sini gua akan definisikan saham sebagai barang ya. Karena biasa orang-orang market ngomong saham itu barang. Hal ini bisa terjadi kenapa? Karena banyak investor bodoh di Indonesia. Dengan bikin buku di Gramedia, kalian bisa langsung pamendam retail. Mungkin banyak dari teman-teman yang sempat ngomong, "Oh, lu pom-pom saham gitu." Gua misalnya kemarin bilang di video gua kan,